hanya kasih kamu anugerah Tuhan, saya dapat diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu di tempat ini. Dan yang kedua, tentu terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah beri kepercayaan kepada kami. Kami hadir seperti biasa dengan unit pelayanan kami. Saya, istri dari Panguranga, kemudian ada Om Aleni yang sudah berumur 92 tahun, dan saya, Hana Air. Terima kasih Bapak, dan tentu ini menjadi bagian dari pelayanan kami di sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita memiliki sebuah nas yang cukup indah, yang mungkin sudah berkali-kali kita dengarkan, tapi pagi hari ini saya akan melihat lebih detail untuk melihat apa gerangan firman Tuhan ini, pesan Tuhan bagi kami. Mari kita buka di Markus 5 ayat 25. Mungkin di PowerPoint sudah. Markus 5 ayat 25 kita buka bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan, kita hormati. Bila sudah ketemu firman-Nya, kita katakan amin. Di slide juga ada, Bapak Ibu bisa melihat di slide. Kita hitung, mulai di hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, Markus 5 ayat 25, 1, 2, 3. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Amin. Dan judul firman pagi hari ini adalah slide titik balik. Apakah titik balik? Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai firman Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sebagai seorang dokter tentu sudah berkecimpung di dalam masalah kesehatan ini hampir 50 tahun. Sehingga di dalam setiap penyampaian firman Tuhan, tentu kami tidak lepas dari profesi saya, yaitu tentang masalah kesehatan, masalah biologis, masalah hal-hal lain, penyakit juga. Dan itu selalu ada di dalam apa yang disampaikan di dalam firman. Mungkin itu ciri khas saya, mungkin itu kasih anugerah saya dalam menyampaikan firman Tuhan dengan benang merah, dengan ilmu kesehatan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, kita akan kembali ribuan tahun yang lalu ketika penulis Injil Markus ini mengungkapkan tentang sebuah proses pemulihan yang luar biasa, tentang wanita perdarahan 12 tahun. Nah, sebelum itu kita akan tahu definisi perdarahan. Atau ada beda dengan perdarahan? Slide. Nah, ternyata perdarahan dan pendarahan ini konsepnya sama. Terputusnya pembuluh darah sehingga darah keluar dari tubuh. Jadi, apapun jenisnya, pakai N atau pakai R, itu prinsipnya sama saja. Ada yang mengatakan perdarahan itu lebih kronis, lebih lama, ya. Perdarahan lebih akut, ya boleh saja. Tetapi kenyataannya dalam definisi ini hampir sama, atau katakanlah sama. Dan Bapak Ibu, peristiwa ini juga ditulis juga di dalam kitab Injil yang lain, yaitu di Matius 9, 18, 16, juga Lukas 8, 40 sampai 56. Dan Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya banyak mukjizat penyembuhan yang tertulis di dalam firman ini. Tetapi ternyata itu jauh lebih banyak yang tidak tertulis di dalam firman ini. Kita lihat di Yohanes 21 ayat 25. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis ini. Wow. Dalam rentang waktu hampir 3 tahun, Tuhan Yesus telah membuat mukjizat-mukjizat yang begitu banyak, bahkan tidak sempat dimasukkan atau dikanonisasi di dalam firman Tuhan.
penting mukjizat Bapak Ibu? Kenapa penting mukjizat kesembuhan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengertian mukjizat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa ajaib yang sulit untuk dijangkau oleh akal pikiran manusia. Sedangkan di dalam teologis, mukjizat itu adalah peristiwa yang luar biasa yang melibatkan penyertaan Tuhan. Amin. Wow. Jadi Bapak Ibu, siapa bilang manusia hidup tidak pernah mengalami mukjizat? Saya yakin mukjizat itu pasti dialami oleh Bapak itu. Amin. Walaupun kita tanpa sadar atau sadar, besar atau kecil, ukuran mukjizat itu, kita hadir di sini, kita masih bernafas. Amin. Itu adalah mukjizat Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Tidak mungkin manusia berhasil atau sukses tanpa peran serta Tuhan. Tidak mungkin Bapak. Dan itu sudah menjadi bagian dari mukjizat. Kita tidak sadar, kita lupa. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Mukjizat Tuhan sangat penting Bapak Ibu. Yang utama bagaimana menunjukkan kuasa Tuhan, peran serta Tuhan bagi manusia. Dan bersama itu Bapak Ibu, kenapa mukjizat ditulis dalam firman Tuhan? Ada tujuan lain, yaitu untuk pembelajaran dari Tuhan, agar kita pun dapat bisa memperoleh mukjizat seperti yang dituliskan di dalam firman ini. Bila kita baca dengan teliti, kita renungkan firman itu, maka Tuhan telah memberikan pedoman melalui contoh-contoh mukjizat di dalam firman Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada nats pagi ini. Kisah ini dimulai ketika Tuhan Yesus mendarat di tepi Danau Galilea. Pada saat dia bersama rombongan turun di tepi Danau Galilea, rombongan itu ditemui oleh seorang kepala ibadah Yahudi sinagog, yaitu Yairus. Yairus tersungkur di kaki Yesus karena anaknya sakit keras, bahkan hampir mati. Dia minta tolong, dan akhirnya Tuhan Yesus berangkat bersama rombongannya ke rumah Yairus. Dan peristiwa ini sebenarnya terjadi di kota Kapernaum di dekat Galilea, di sebelah utara atau barat laut dari Danau Galilea. Itu kota Kapernaum. Dan di dalam perjalanan itulah Tuhan Yesus bertemu dengan wanita pendarahan 12 tahun yang kemudian dipulihkan, dan Tuhan Yesus bersama rombongan melanjutkan ke rumah Yairus dan memulihkan anak wanita dari Yairus itu. Bapak Ibu tahu, dari kisah ini sepintas kalau kita baca cepat-cepat, seakan-akan perjumpaan Tuhan Yesus bersama rombongan dengan wanita pendarahan ini hanya sepintas, hanya kebetulan, hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus. Sepertinya. Tetapi mari kita simak. Ternyata itu tidak, Bapak Ibu. Justru itu inti dari perjalanan ini. Markus, si penulis kitab Injil, ini begitu indahnya menyampaikan firman ini, baik dalam sisi sastra maupun dalam sisi teologis, sehingga dia menyusun peristiwa perjalanan ini seakan-akan seperti roti lapis atau sandwich. Maka disebut Markus sandwich. Sandwich, Bapak Ibu tahu ya, roti lapis, right? Kita ada roti ini. Nah, roti. Kita lihat. Di sini roti. Sudah lama
Dari surat Markus itu, lapis pertama adalah manakala Jairus datang bertemu dengan Tuhan Yesus sesaat mendarat di tepi Danau Galilea dan minta tolong anaknya untuk disembuhkan atau dipulihkan. Dan lapis di tengah ya, adalah ketika Tuhan Yesus bersama rombongan memulihkan pendarahan wanita 12 tahun. Dan lapis di bawah adalah ketika rombongan melanjutkan perjalanan dan menyembuhkan anak wanita dari Jairus. Kalau dilihat, ini adalah suatu kesatuan yang utuh. Bagaimana iman itu memulihkan. Iman itu adalah bagian dari pemulihan. Dan kalau kita lihat dari roti lapis, itu yang bagian tengah, itu yang berisi daging, itu yang paling enak, itu yang paling bergizi. Jadi Markus ini menekankan bahwa di tengah itu pemulihan pendarahan 12 tahun itu adalah inti dari perjalanan Tuhan Yesus. Dan di dalam roti lapis itu, perjalanan itu ada 5 kesamaan. Yang pertama, peristiwa itu sama-sama terjadi di Kapernaum. Yang kedua, peristiwa itu terjadi pemulihan anak wanita 12 tahun. Dan juga terjadi penyembuhan pendarahan 12 tahun. Yang ketiga, kedua-duanya najis. Karena Jairus sudah dianggap mati, najis. Sedangkan wanita ini menurut hukum agama Taurat adalah najis karena cemar kain atau pendarahan. Yang keempat, kedua-duanya Tuhan sebut sebagai anakku atau daughter. Dan yang kelima, ini baru saya dapatkan pagi tadi. Tersungkur. Haleluya. Jairus tersungkur, wanita pendarahan itu juga tersungkur. Wow, kisah yang luar biasa Bapak. Kisah yang indah. Dari momen-momen ini Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jemaat yang dikasih Tuhan, secara ilmu kesehatan, pendarahan 12 tahun itu bukan pendarahan yang normal Bapak Ibu. Wanita ini namanya, konon namanya dari sejarah Gereja Optik Timur adalah Santa Veronica atau Bernice wanita ini. Slide. Dan wanita pendarahan ini, menurut sejarah Optik di Timur, namanya adalah Santa Veronica atau Bernice nama kecilnya. Dan dia menderita perdarahan yang kronis. Dan kronis ini bisa terjadi kalau dia menderita kanker, kalau dia menderita tumor atau keganasan atau infeksi di rahimnya. Bukan perdarahan yang normal yang mungkin dialami oleh ibu-ibu di sini secara rutin tiap bulan. Ini tidak. Ini 12 tahun. Jadi bisa bayangkan bagaimana wanita ini kehilangan darah, anemis, kelemahan. Dan juga jangan dilupakan, ada sakit yang berkepanjangan. Pendarahan karena penyakit ini, Bapak Ibu, tidak mungkin tanpa rasa sakit. Dan pendarahan ini sesuai apa yang saya katakan tadi, masuk dalam hukum Taurat, dianggap adalah najis. Dia harus diisolasi, dikucilkan. Pastinya wanita ini ketika mendekati Yesus, dalam rombongannya itu dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun? Ringkasnya ada 3. Yang pertama, kronis. Dia kehilangan darah banyak, tubuhnya lemah, dan dia dikucilkan karena menyalahi hukum agama waktu itu. Yang kedua, dia kehilangan kapasitas sosial dan emosi, sehingga dia dijauhi oleh keluarga terdekat. Mungkin dia dulu kawin, tetapi karena mengalami perdarahan dia harus cerai karena tidak boleh bersentuhan. Dia hidup dalam kesepian, kesendirian,
dan rasa malu. Yang ketiga, wanita ini mengalami kesulitan ekonomi karena ia mencoba segala cara manusiawi tapi gagal. Justru sakitnya makin parah. Ia kehabisan uang, tenaga, dan harapan. Di Markus 5 ayat 26 telah dihabiskan. Di Lukas 8:43 lebih jelas, memboroskan seluruh hartanya untuk penyembuhan. Jadi penderitaannya cukup berat, Bapak Ibu. Tidak mudah wanita ini bisa bertahan. Dan kabar baik pagi hari ini, Bapak Ibu, mungkin hari ini ada di antara kita yang juga mengalami seperti perempuan ini, sudah lama berjuang, tapi masalahnya tidak kunjung selesai. Mungkin penyakit, trauma, masa lalu, luka batin, hubungan yang rusak, atau kegagalan yang lain. Tetapi kabar baiknya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih berproses. Tuhan Yesus masih berjalan di tengah-tengah kita. Haleluya. Glory to Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan terdahulu, proses pemulihan wanita ini tidak mudah. Tidak seperti dia memperoleh undian atau lotre gitu, langsung sembuh. Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah proses grand design besar dari Tuhan yang begitu detail dan teliti. Dimulai dari proses dia mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan dasar iman untuk menemukan pengharapan dan tindakan iman, dan yang mengubah hidupnya dari titik nol, titik terendah, tidak ada harapan, ada di dalam ruang gagal untuk bangkit. Wow, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini adalah great design. Glory to Jesus. Iman menjadi titik tumpu dalam proses ini. Dan bagaimana iman wanita ini, Bapak Ibu? Di Markus 5 ayat 28, karena katanya, asal ku jamah saja jubahnya, amin, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 28. Ada 3 iman yang membuat Tuhan itu terkesima, yang membuat Tuhan itu energi kuasanya keluar. Yang pertama adalah imannya lahir dari kebenaran firman. Pada mulanya ia mendengar tentang Yesus, dan inilah titik balik kebangkitan iman. Markus 5 ayat 27a. Slide. Haleluya. Slide. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Slide. Lanjut. Karena dia sudah mendengar berita-berita tentang firman, dan firman dikatakan tadi adalah dasar iman. Slide. Asal aku jamah saja. Asal aku jamah saja. Bapak lihat bahwa di sini New English Translation itu adalah kept saying. Kalau di bahasa terjemahan baru adalah sebab katanya, tapi dalam net dalam kept saying diucapkan berkali-kali sebelum dia melangkah menjamah jubah Yesus. Dia melangkah, asal menjamah, asal menjamah. Amin. Haleluya. Bagaimana kept saying dia? Glory, haleluya. 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 Dari titik balik mendengar firman. Oleh karena itu pentingnya bagaimana tiap hari kita harus mendengarkan firman tentang Kristus Yesus.
Roma 10 ayat 17. Betapa pentingnya untuk membangun iman kita Bapak Ibu. Glory Jesus. Yang kedua adalah, yang pertama tadi iman lahir dari kebenaran firman. Yang kedua, iman yang bertindak. Dia tidak menunggu Yesus memanggilnya, dia datang sendiri proaktif menerobos kerumunan. Slide. Bapak Ibu bayangkan kerumunan yang disebut sebagai Great Crowd. Ini ratusan. Bagaimana orang yang lemah karena pendarahan bisa menerobos kerumunan seperti ini dari belakang Bapak Ibu. Dibutuhkan kekuatan fisik prima. Dan ini tidak masuk akal kalau dilihat dalam ilmu kesehatan. Orang dengan anemia kronis bisa menerobos kerumunan sebanyak ini. Dan ini kerumunan ini bukan diam, terus bergerak mengikuti Tuhan Yesus. Oh, glory Jesus. Jadi apa ya? Wanita ini mempunyai mental sebagai pemenang. Bukan mental sebagai peminta-minta atau pengecut. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat 12 tahun pendarahan, mungkinkah memiliki mental pemenang? Mungkin, dan ini kisahnya terjadi. Ada penyakit yang lebih lama lagi, 38 tahun. Seorang laki-laki yang lumpuh di dekat kolom Bethesda. 38 tahun Bapak Ibu. Yohanes 5 ayat 6 ayat 7. Ketika Tuhan Yesus datang menyapa dia, maukah kamu sembuh? Dia mengatakan masih tergantung manusia, masih menyalahkan manusia yang lain. Inilah mental pengecut, mental korban, berbeda dengan wanita pendarahan ini. Mari kita memiliki mental sebagai pemenang anak-anak. Amin. Setuju? Amin. Amin. Oh, aminnya kok kurang tuh. Amin. Amin. Tepuk tangan depan Yesus. Iya, dengan segala risiko. Slide. Ini mental pemenang dengan segala risiko. Slide. Dia harus menembus untuk menjamah. Yang ketiga adalah iman yang fokus. Asal jamah saja. Dia tahu sumber kuasa bukan dari ritual. Sumber kuasa dari pribadi Tuhan sendiri melalui jubah Yesus. Ujung jubah Bapak Ibu di Yesaya 6 ayat 1 ini adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Dan ketika perjanjian lama, slide, ini lambang perjanjian Tuhan. Bapak Ibu bisa menyentuh ini, mati. Tidak sembarang orang bisa menyentuh tabut perjanjian ini. Tetapi kita sudah didamaikan dalam perjanjian baru, maka kita bisa menyentuh kuasa Tuhan. Usaha menyentuh ini langsung mati. Haleluya. Glory Jesus. Bersyukur kita punya ujung jumpa. Bersyukur kehadiran Tuhan selalu menyertai kita. Glory Jesus. Kabar baiknya Bapak Ibu, kadang kita ini selalu menunggu Tuhan bertindak. Padahal Tuhan menunggu kita melangkah dalam iman. Iman yang sejati tidak pasif tetapi dinamis. Iman yang bergerak menembus batas-batas manusia. Haleluya. Glory Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menyentuh ujung jubah atau jubah dari jubah Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saya catat di sini ada 3 hal yang terjadi. Markus 5 ayat 29. Yang pertama adalah pemulihan fisik.
secara instan. Kuasa Tuhan mengalir ketika iman bertemu dengan kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu melihat tadi rombongan-rombongan dan sekitar orang-orang di situ, belum lagi kelompok kaum Farisi. Mereka kan sudah bersenggol-senggolan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa kasih anugerah mengalir ke mereka, tidak ada. Ingat, makanya Tuhan Yesus, siapa yang menjamah? Maka murid-muridnya loh. Tadi guru kan bersenggolan dengan orang lain, artinya murid tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Kuasa yang dikeluarkan itu untuk siapa? Karena sudah menjadi desain Tuhan untuk berjalan di Kapernaum. Haleluya. Penyakit 12 tahun disembuhkan dalam sekejap. Seketika itu, at once, immediately. Setelah fisiknya disembuhkan, yang kedua adalah pemulihan dari martabatnya. Sebelum ke ayat 5, Markus 5 ayat 34, kita ke ayat Markus 5:33. Wanita itu tersungkur dan tulus menyatakan apa yang terjadi. Bapak Ibu ingat, tersungkur dan tulus itu adalah esensi dari doa. Esensi dari doa. Dan pada ayat 34, slide. Seketika itu juga ayat 33, slide 34, 33, esensi doa. Mundur sedikit. Untuk saya ulangi, esensi doa adalah tersungkur dan tulus. Amin. Ini sudah memberikan pedoman buat kita, Bapak Ibu, sehari-hari. Apakah doa kita disertai kita dengan tersungkur, merendahkan diri, melepaskan semua atribut kita? Apakah kita tulus berdoa? Apakah doa kita masih transaksional? Ini contohnya. Bagaimana proses pemulihan terjadi? Kalau berdoa harus tulus dan tersungkur. Slide. Ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Slide. Slide. Your faith has made you well. Anakku, di dalam bahasa Inggris lebih dekat, yaitu sebagai daughter, anak wanita. Dan ini menunjukkan ada identitas baru bagi wanita ini. Haleluya. Tidak ada lagi penolakan. Dia bisa ibadah lagi. Yang kelima, slide. Daughter. Bukan anak lagi, daughter. Itu lebih dekat. Hubungan bapak dengan anak wanita. Slide. Took a risk of faith. Di dalam Markus 5 ayat 44, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, menerobos itu tidak mudah. Butuh fisik, butuh kekuatan. Kenapa dia najis nyelobot orang banyak? Di situ banyak orang-orang Farisi. Di situ ada Yairus. Kalau Yairus lihat dia, maka Yairus memberitakan hukum mati wanita. Ya, karena dia begitu. Took risk of faith. Itu resiko iman dia lakukan. Haleluya. Glory to Jesus. Oleh karena yang saya katakan tadi, ini adalah mental pemenang. Glory to Jesus. Yang ketiga, pemulihan sosial dan spiritual. Disembuhkan, bisa bergaul lagi. Dan pada akhirnya di cerita-cerita sejarah Koptik Kristen Timur, wanita ini dengan
tangannya di jalan Golgota, perjalanan Yesus disalib. Dia yang mengusap wajah Yesus yang berdarah. Itulah Santa Veronica, wanita berdarah 12 tahun. Wow, kisah yang menarik pemain. Tuhan begitu detail, begitu indah. Oleh karena itu saya tidak salah memilih Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyata. Dan firman ini banyak sekali keajaiban-keajaiban. Kalau kita baca dengan teliti, dengan tekun. Haleluya. Kabar baik pagi hari ini Bapak Ibu sekali lagi. Jika engkau masih memiliki masalah-masalah yang berlangsung lama, tidak berarti Tuhan kita tidak peduli. Mungkin Ia sedang menyiapkan momen mukjizat bagi Anda. Melalui pergumulan Anda inilah nanti Anda, Bapak Ibu, kita semua untuk memuliakan Tuhan kembali. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik kita, tapi menyembuhkan batin, jiwa, hubungan kita. Artinya ketika datang kepadanya dengan iman, kita tidak hanya sembuh sehat fisik, tapi dipulihkan sepenuhnya, disembuhkan, made whole. Haleluya. Itu kesembuhan dari ilahi. Berbeda dengan kesembuhan manusia, cuma sehat. Tapi ini sehat sempurna, made whole. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 pelajaran dari kisah wanita berdarah 12 tahun ini yang perlu kita renungkan, kita ingat. Yang pertama, jangan menyerah walau sudah lama menderita. Tuhan belum selesai 12 tahun. Kita harus memiliki mental pemenang. Bukan mental yang ngomong-ngomong, gemulai, tidak. Yang kedua, jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah iman kita. Wanita ini tidak peduli pada penolakan manusia, karena dia lebih fokus pada harapan di depan. Seperti yang dialami oleh wanita Syro-Fenisia ketika anaknya kerasukan setan. Murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, "Guru, usir dia, suruh dia pergi." Tapi wanita ini terus melangkah, "Tuhan Yesus, tolong saya." Sampai dia jatuh tersungkur. Dan Tuhan Yesus menganggap dia seekor anjing. Anjing proskuneo, lambang dari penyembahan. Dan hanya berhak menerima remah-remah roti wanita Syro-Fenisia. Tetapi remah-remah roti yang berasal dari roti yang utuh, roti kehidupan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, besar iman ini. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow. Jangan malu, jangan gengsi untuk mencari pertolongan Tuhan. Kita harus tersungkur, harus tulus. Yang ketiga, iman yang sejati mengundang kuasa ilahi. Asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ia tidak meminta Tuhan Yesus untuk menoleh. Ia tidak menunggu dipanggil. Dia hanya percaya bahwa sentuhan kecil dengan iman yang besar cukup untuk menerima kuasa Tuhan Yesus. Yang keempat, ini yang sering kita lupakan. Tuhan Yesus mengenal setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan berhenti sejenak. Justru Tuhan yang menoleh ke belakang. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya,
Tuhan tahu siapa yang menyamar itu. Ya karena desain Tuhan. Perjalanan ini ditujukan untuk wanita perjalanan 12 tahun. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menyamar dia. Tetapi dia ingin menegaskan sentuhan kecil dengan iman untuk menjalin hubungan, dan terjadilah proses wanita ini jatuh tersungkur dengan rasa tulus menciptakan kondisinya kepada Tuhan. Tuhan tidak marah. Slide. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kau juga telah lama menanti pemulihan penyakit, luka hati, trauma masa lalu, atau beban kehidupan. Belajarlah dari perempuan pendarahan ini. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan berhenti mendekat. Dan jangan Tuhan dijadikan backup. Tuhan harus kita jadikan nomor satu. Nomor satu segala-galanya dalam kehidupan kita. Untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kita harus proaktif bertindak secara iman. Sebab satu sentuhan iman, sikap iman, walaupun kecil, dapat mengubah segalanya seperti biji sesawi. Tuhan tidak abaikan seiota pun. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Markus 5:4 itu mengakhiri firman Tuhan ini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Menyelamatkan engkau. Sekutunya. Dan inilah yang disebut titik balik. Manakala firman atau kebenarannya mengatasi kenyataan, masalah, pergumulan, itulah titik balik. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.